Mas Ernanda designer ini yang dianggap arogan dan tidak ingin terima kritik. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Selamat datang di setelah kita karaoke gila tadi. Ya, kita udah lama, Tantrum ya guys, anjing. kita udah lama nggak upload di channel dan kita memutuskan untuk ngupload video baru di playlist Capots kita. Ya, kita melanjutkan series yang sudah lama tertunda semenjak awal SMA dan sekarang kita pertengahan menuju akhir ke kelas 11. Mumpung lagi niat. Nah. Oke, jadi kita mau bahas apa, Ren? Oke, gini. Kita ingin membahas suatu hal yang sangat baru, hal yang baru. Dan ini mencakup banyak hal, yaitu terutamanya di dunia sepak bola dan memicu banyak kontroversi, terus juga membuka banyak hal-hal di dalam dunia industri sepak bola. Oke. Dan juga bahkan memberi kita pelajaran hidup yang cukup penting. Di sini kita akan membahas tentang kasus Erspo, bener kan? Oke. Iya, Erspo, tentang jersey Erspo yang memicu banyak kritikan dari masyarakat, lebih tepatnya netizen di online, dan dari sini bersambung ke pandit-pandit sepak bola ternama di Indonesia, Coach Justin, Pange, Hanif, Bang Hanif, dan bahkan memicu pertengkaran sosial media antara desainer Erspo dan Coach Justin itu sendiri, karena sikap Mas Ernanda designer ini yang dianggap arogan dan tidak ingin terima kritik. Gini, kita mulai dari awal dulu. Jadi pada tanggal berapa, Bri? Pada tanggal awal Maret kayaknya deh, Expo. Iya. Iya. Jadi pada tanggal awal Maret PSSI habis kontrak dengan brand apa sih? Mills. Itu? Iya, dengan Mills, dan PSSI akan melanjutkan produksi jersey timnas dengan merek lain, dan yang terpilih adalah Erigo. Dan di bagian Di sektor Bentar. Gue mau nanya deh. Ya. So, Gue kan nggak terlalu ngerti ya. Erigo sama Erspo tuh sama. Sebenarnya gue denger tuh awalnya Erigo, tapi setelah pilih Erigo tuh kayak bikin brand lagi, bukan di naungan Erigo tapi tetap sama perusahaan induk ya, tapi bukan kayak di bawahnya Erigo, tapi kayak buat sektor baru lagi. cabangnya Khusus untuk olahraga kali ya? Ya. Iya, benar. Lebih tepatnya kayak gitu, khusus olahraga. Dan bernama Erspo ya. Singkat cerita, di Erspo ini akhirnya mengeluarkan jersey, dan banyak sekali masyarakat yang sangat kecewa dengan desain. Pada awalnya desainnya kan yang dikritik. Benar-benar. Pada awalnya desainnya yang dikritik, dianggap sangat polos, terus dianggap jiplak dari tim Premier League, terus ya apa? Tapi kalau kata gue ya sebenarnya banyak yang mengkritik gitu. Ya. Kalau kata gue tuh sebenarnya kalau masalah desain itu kita nggak bisa nilai dari satu pihak gitu. Soalnya yang namanya desain tuh apa ya istilahnya tuh mungkin subjektif kali ya. Jadinya ya kita juga nggak bisa nilai dari satu pihak doang. Tapi emang sih mungkin memicu banyak kritikan. Oke. Cuman ya yang namanya desain wajar lah untuk memicu banyak kritikan. Iya. Awalnya sih didesain, akhirnya netizen kritik, akhirnya makin lama akhirnya kritikan ini sudah masuk ke ranah media bola seperti di YouTube, dan youtuber pandit sepak bola juga membahas hal ini. Dan puncaknya adalah ketika pandit paling ternama di Indonesia, yaitu Coach Justin,
dia mengkritik jersey ini bukan hanya dengan desain yang terkesan polos, tapi bahannya pun yang jelek dan tidak layak Iya. untuk dijual di harga segitu. Iya, dan harganya pun yang mahal gitu, 600 sampai 100.000 1. untuk replika dan 1,2 untuk player issue. Bentar. Gue mau nanya, bahannya tuh emang beda gitu apa gimana sih? Maksudnya jelek di mana? Intinya gini, Gak nyerap kenapa keringat. jelek? Karena pelatih utama Indonesia sendiri, Shin Taeyong itu ngomong di salah satu media, intinya dia bilang kalau dia merasa kalau jersey ini tuh tidak menyerap keringat para pemainnya gitu. Oke. Awal mula besarnya tuh di situ. Dan akhirnya dipicu media-media dan semakin besar ketika Coach desain. Coach Iya. Justin review kan yang replika Review. yang harga 600 dilihat-lihat dan ini bahannya tebal dan Iya. parahnya itu di badge Indonesia yang cuma ditempel katanya, harusnya nggak kayak gini. Iya. Ini sekelas Oh, iya. kayak jersey KW Bangkok Kalau Thailand. nggak salah, gue tuh pernah dengar soal ini ya, logo Garuda. Iya, kalau Garuda Oh iya benar. ditempel doang. Iya. Yang paling Dan parahnya juga ditambah dengan kontroversi pemimpin utama desainer gitu. desainer ya, Ya, yang desainer koar karena Erspo yang entah kenapa Iya. ketika kritikan bukannya dia ingin mendengar dan ya mengerjakan untuk menjadi lebih baik gitu, dia malah defensif dan justru malah menghina gitu. anti Puncaknya Iya. hina Justin dengan hinaan personal gitu. Yang dia dibilang hanya rakyat jelata lah, terus nggak pernah dengar namanya segala macem gitu. Dan akhirnya Coach Justin ini yang dengar itu karena dia memang usianya yang lebih senior dan melihat anak muda kayak pengalaman. iya istilahnya kurang ajar gitu. Akhirnya dia goreng dengan kekuatan netizennya segala macam. Keren. Dia goreng. Berarti yang desainer ini bukan profesional tuh ya? Dia profesional tapi bertindak tidak seperti profesional. Berarti. Ya, Ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya soal apa tadi itu Coach Justin, Anak keren. kalau misalnya soal Coach Justin gitu tuh apa namanya? Dia tuh emang mengkontrol netizennya untuk menyerang atau enggak? Atau emang netizennya aja yang Enggak. Kenapa dia bisa istilahnya kayak kesannya mengontrol netizen? Bukan karena dia mengontrol netizen, justru karena dia tuh menyuarakan netizen biar pesannya ini didengar oleh orang-orang tinggi gitu. Makanya netizen oke, make sense. ada di sisi dia. Jadi dianya tuh jadi orang yang mimpin nyerangnya gitu, mimpin kritikannya gitu. Ya dan akhirnya desainer Erspo siapa namanya Ernanda Putra Ernanda. itu akhirnya meminta maaf karena pernyataan yang sudah dia buat dan membangun kegaduhan di Twitter ya. Oh bentar, itu udah klarifikasi berarti posisinya. Udah minta maaf sih. Ya sekarang posisinya udah minta maaf. Oke. Udah minta maaf tapi dalam proses minta maaf itu banyak sekali hal-hal yang terbuka di industri sepak bola gitu. Contoh. Gajinya yang belum dibayar lah. Gaji siapa? Gaji si Ernanda. Gaji Ernandanya. Ya jadi ceritanya gini. Ketika Coach Justin istilahnya mendeklarasi perang dengan Ernanda, langsung dia dengan Ernanda, CEO Erspo ini nge-WA Coach Justin, Coach, intinya dia itu bilang kalau Erspo ini udah bukan mencat sih, kayak udah mutus kontrak kerjasama dengan Ernanda gitu. Jadi Ernanda ini dia tuh bikin gaduh sendiri, nggak ada hubungan dengan Erspo. Tapi di postingan Instagram Coach Justin itu Ernanda komen kalau ternyata dia tuh kontraknya belum diputus tapi gajinya belum dibayar gitu. Itu salah satu kontroversi baru gitu.
Dan akhirnya Hernando minta maaf, semuanya damai. Akhirnya Coach Justin sebagai orang yang menyuarakan suara ini, akhirnya dia bisa ketemu dengan CEO-nya Erspo namanya Mas Sadat. Akhirnya dia bisa berdiskusi dengan dia tentang kenapa jersey-nya dikritik dan apa yang sebenarnya netizen mau, dan akhirnya selesai dan sekarang udah terkonfirmasi kalau jersey Indonesia sekarang akan diganti. Oke. Dan di sini saya sebagai host, gue pengen nanya lu pada satu-satu sama tanggapan. Oke. Gini. Sebenarnya tanggapan netizen yang istilahnya rakyat jelata yang memang ilmunya nggak setinggi orang-orang ini, apakah pantas mereka didengar? Apakah pantas mereka tuh begitu benar sehingga orang-orang atas ini harus mengikuti mereka, padahal orang-orang atas ini yang sudah menyusun dan yang paling tahu dan paling ahli istilahnya. Sebenarnya gini, kalau menurut gue ya, ini sebenarnya main menarik obrolan kayak gini. Soalnya ini gue main kritikan kayak gini, gue emang sedikit memperdalam lah pelajaran kayak gini, ilmu kayak gini. Dan setahu gue, itu sebenarnya kalau misalnya kita referensiin lagi ke apa yang terjadi di dunia nyatanya, namanya anti kritik tuh sebenarnya udah banyak yang terjadi di Indonesia, dan gak cuma terjadi di beberapa kasus doang, tapi bahkan di kehidupan kita sehari-hari pun kita udah nikmatin udah kayak jadi makanan sehari-hari lah namanya anti kritik. Nah, dan kalau misalnya ditanya rakyat kecil apakah mereka berhak untuk bersuara atau enggak, ini sebenarnya main menarik nih. Kenapa? Soalnya gue tuh pernah belajar gitu, kayak ini mungkin rada ngarah ke hal-hal di luar konteks ya, cuman kayak apa sih sebenarnya di Indonesia tuh kan kita belajar untuk menerima kritikan, belajar untuk berdemokrasi. Tapi sebenarnya demokrasi ini kan mengarah ke hal-hal yang apa ya, istilahnya tirani mayoritas lah. Jadi kayak kita juga, jadi gini, orang yang berpendidikan tinggi, orang yang berpengetahuan tinggi, tidak berpengetahuan tinggi atau rakyat kecil lah ya, rakyat yang kurang mampu itu mempunyai hak yang sama gitu. Jadinya di saat kita bersuara, ya otomatis bukan pilihan, bukan pendapat si orang pintar tersebut yang didengar, tapi banyak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya rakyat kecil boleh bersuara atau enggak, ya boleh, karena itu dasar hukumnya udah ada. Okay. Itu udah jadi budaya di kita gitu, yang namanya mengkritik itu udah jadi budaya di kita, dan kita juga menerima budaya tersebut gitu. Iya. Sebenarnya kalau bicara tentang apakah haknya boleh atau enggak, jelas boleh. Semua orang itu freedom of speech kan, pasti berhak punya pendapat. Tapi yang pertanyaan intinya adalah apakah pendapat mereka pantas didengar? Karena kasus ini mungkin kalau Coach Justin tidak mengkritik jersey dan hanya netizen yang kayak koar-koar gitu di internet, bisa saja hal ini tidak terjadi gitu, karena hal ini terjadi karena Coach Justin yang menyampaikan gitu, bukan netizen sebenarnya. Sebenarnya kan gini, yang sebenarnya kita lihat lagi tuh sebenarnya kan yang dari awal dikritik itu desainnya yang dari awal dikritik itu desainnya. Cuman kan desain itu subjektif kan, balik lagi yang tadi desain itu subjektif. Dan emang yang tadi lu bilang bener kan, kayak waktu Coach Justin ngejelasin tentang bahan, baru orang-orang sadar akan bahannya tersebut, yang dimana persoalan bahan ini itu udah bukan subjektif lagi, tapi itu ada pendapatnya objektif. Jadinya secara rasional, jadi itu pendapat yang objektif dan secara rasional pun masuk logika gitu, make sense. Jadi kalau misalnya ditanya pantas atau enggak, pantas lah. Yang namanya kita berpendapat pasti harus didengar. Maksudnya bukan pasti harus didengar, kita tuh pasti boleh berpendapat. Dan cuman yang jadi pertanyaan sekarang, apakah kita mau
berpendapat dengan irasional atau yang kita bisa sebut sebagai subjektif, atau kita mau berpendapat dengan rasional sebagai objektif. Dan kalau misalnya kata gue sih itu mah pilihan kalian ya, mau berpendapat gimana juga sebenarnya, nggak ada yang ngelarang juga. Cuman yang jadi permasalahan tuh di Indonesia bukan cara mereka berpendapat, tapi cara mereka menanggapi pendapat orang lain. Soalnya di saat kita di saat kita berpendapat secara objektif dan orang membantah secara subjektif, itu kan terjadi kekusutan tali omongan gitu. Jadi argumen lain. Udah selesai? nggak, ya udah lanjut aja deh. Selesai. Ada argumen lain dari Brian atau Bruno? Kalau dari saya sih ya, sebenarnya dari Erspo dipilih sebagai pemenang tender aja udah aneh. Kan awalnya dari nama Erigo ya. Nah ikutan tuh sebenarnya banyak, ada Ortus, Aid, Specs, brand-brand sportwear yang udah terkenal lah. Tapi kenapa yang dipilih itu Erigo yang sebagaimana kita tahu belum ada track record di divisi sportswear dan sebagainya dibandingkan dengan Ortus, Specs dan Mills ya, yang sudah lumrah dipakai di olahraga sepak bola dan futsal kan. Dari itu aja udah ada keanehan. Dan juga yang gak masuk akal itu adalah harga 600.000 dan dapat kualitas yang seperti itu. Kan harusnya ini tuh jersey timnas Indonesia ya. Berarti ini tuh kita melambangkan negara kita kan. Bener sih. Iya benar. Kalau kualitasnya seperti ini dengan harganya itu mahal. Kalau dibandingin dengan jersey futsal tuh Specs harganya 400, kualitasnya lebih bagus. Ya bayangin aja, kalian udah bayar mahal-mahal dan dapat kualitas kayak gini, dan adalah jersey timnas. Iya. Pasti mencakup seluruh Indonesia kan, semua Indonesia pasti mendukung timnas Indonesia. Kalau beda halnya dengan klub. Kalau klub kan emang klubnya masing-masing kan, kayak ada yang fans sama Real Madrid, ada yang suka juga, ada yang sukanya sama Barca. Kalau timnas Indonesia kan kita sebagai warga negara Indonesia ya harus mensupport Indonesia. Iya. Apalagi kalau misalnya kita lihat lagi secara pandangan yang lebih radikal, mungkin tadi tuh yang soal logo Garuda sama Indonesia ya? Iya, badge-nya. Itu tuh dengan hanya ditempel kayak gitu tuh malah jadi kayak menjelekan gak sih? Iya benar. Iya. Kayak menghina ya. Dan ada juga kemarin Bagiannya sih ini ada yang lucu kan, itu kan yang ditempel itu sebenarnya bukan yang dipakai di lapangan, itu buat supporter doang, itu kan replika ya. Ada yang player issue. Nah yang player issue itu dijahit sebenarnya tapi luntur, jadi di lambang Pancasilanya ada kayak bercak-bercak merah luntur. Itu kan udah parah banget ya, berarti kalau sampai lambang negara kita ada merah-merahnya gitu. Tapi sebenarnya yang sebenarnya lebih pengen buat tanyain tuh, tadi kan dibilang kalau si Hernanda ini dia nggak digaji kan ya? Iya. Nggak sesuai kesepakatan. Hubungannya sama kinerjanya untuk dengan ngedesain kayak gitu tuh apa sih? Gue kayak nggak ngerti si konsepnya gitu. Berarti kan salah dia kan ujung-ujungnya. Nah, mungkin karena jadi si Hernanda itu dia tuh ini ya founder Magna Group. Jadi Magna Group adalah beragam jasa seperti kreatif and art direction. Mungkin karena dia yang memilih bahan, menentukan konsep dan lain-lain, jadi dia merasa mempunyai tanggung jawab sepertinya atas jersey yang dia bikin dan diterima oleh Erspo itu. Simpel gitu sih sepertinya. Ya, sebenarnya sih kalau kita lihat istilahnya, kita lihat niat sebenarnya sih dibilang niat PSG sebenarnya nggak buruk buat kayak memberikan kesempatan kepada brand-brand lain untuk
menciptakan brand olahraga baru, apa namanya, Iya. intinya menyinarkan, karena Specs, Ortus Egg, Pemil segala macam itu udah terkenal gitu di Indonesia. Ya. Jadi kayak mereka pingin ngasih kesempatan ke brand lain, cuman salahnya adalah mereka ngasih kesempatan itu bebannya terlalu gede buat timnas gitu. Harusnya ada beban yang lebih kecil lagi. Iya. Atau beban timnas itu terlalu besar. Jadi kayak Iya, benar sih. kayak Jujur, iya sih benar. Soalnya itu tuh kayak tanggung jawabnya besar banget, Cok. Ya Bangga. pendapatnya satu negara. Jarang sih. Ya. Itu tuh tanggung jawabnya berarti mewakilkan negara gitu. Dan sebenarnya balik lagi, sebenarnya kayak tadi yang malah yang gua rada bingungin tuh adalah soal anti kritiknya gitu. Soalnya itu tanggung jawab dia kan, tanggung jawab si Arnanda dong otomatis. Iya. Karena Oke. mau dia digaji atau enggak pun, dia tetap desainernya, bener dong. Iya, iya. Mau dia digaji atau enggak sama apa tadi? Pro apa? Erspo. Erspo. Mau dia digaji atau enggak sama Erspo, dia tetap desainernya gitu. Itu tetap tanggung jawab dia. Iya. Terus Dan ya gitu, kayak sifat anti kritik nih menurut gue kayak apa ya? Tidak profesional gitu. Iya, nggak profesional. nggak perlu. Bahkan gue kadang jadi bahkan gue di otak gue jadi si Erspo nih kenapa milih dia gitu sebagai desainernya, kayak bukan maksudnya menjelekkan, kayak Iya, iya. kayak gitu. Berarti kenapa Erspo memilih Hernanda itu? Yang gue lihat ya, sebenarnya Erspo Hernanda ini, mereka itu bukan datang dari latar belakang bola gitu. Mereka tuh ya datang Passion, dari kan? mereka latar belakang bisnis, latar belakang industri. Jadi kayak Oke. Coach Justin juga ngomong kayak, lu tuh jangan meremehkan fans bola. Dan si Hernanda ini sepertinya meremehkan fans bola. Jadi kayak ketika dia kira itu cuman kayak orang sembarangan yang emang gak ngerti gitu. Makanya kayak dia serang gitu. Harusnya dia belajar sama paslon 3 Ganjar. Kemarin kan Indonesia gagal jadi tuan rumah U20 gara-gara dia gitu. Dan akhirnya ya dia dihina sama netizen, dihina habis-habisan gitu. Dan ini terjadi juga sama Hernanda. Sebenarnya dia memang datang dari bukan dunia bola, gak ngerti fans bola itu seperti apa, sepertinya ya kalau yang saya lihat. Terus ya sama juga industri Erspo-nya juga. Dan ketika ada beberapa orang yang mengkritik, dia merasa dampaknya nggak akan sebesar itu, dan ternyata dampaknya sangat besar sekali, bahkan trending satu Twitter. Tapi malah kata gue, kayak masa sih, maksudnya dia berada di puncak untuk dipercaya sebagai desainer pun udah jadi wow ya. Jadi mungkin maksudnya juga masih mikirin gitu, kayak ini tanggung jawab yang besar nih gitu. Jadi dia kayak nggak mungkin ngelakuin kesalahan gitu. Jadi kayak masa sih dia ngelakuin kesalahan itu tuh benar-benar ngelakuin kesalahan segitunya gitu, kayak Dan itu itu udah tahu. iya, tingkat dia tuh udah tingkat desainer profesional. Udah mempersiapkan itu dia. iya, dan gue juga mau main yakin kayaknya dia tuh apa ya, selain meremehkan fans bola Indonesia, dia juga merasa dirinya itu bukan siapa-siapa. Maksudnya kan kayak ketika kita ngelihat tweet-tweetnya itu, dia tuh merasa superior, dia merasa dia ini, dia itu, dia merasa dia bukan rakyat jelata segala macem. Tapi ngelihat dari tindakannya, kayak gue ngelihat kayak dia tuh merasa kalau dia keluar itu gak akan jadi masalah besar, karena dia sendiri juga nggak ada yang kenal sama dia gitu. Jadi desainer industri doang, dia tuh bukan artis, bukan selebriti, bukan apapun. Tapi ternyata dia meremehkan fans bola sekali lagi, apalagi akhirnya pandit ternamanya ikut menyuarakan, dia meledak gitu. Iya. Ya. Benar. Masih menjadi suatu pertanyaan kenapa masih dipilih. Iya sih. Makanya tadi gue nanyain itu kayak apa gitu, kayak kalau misalnya ya, kan balik lagi gitu, itu kayak apa, dia juga tahu gitu tuh tingkat dia tuh profesional, tingkat dia tuh berarti dia udah mengerti dan paham tentang tanggung jawab dia dengan tupoksi dia tuh, dia udah paham betul gitu.
Cuman Dia udah siap juga. Cuman Iya. ya gitu. sampai ya dan sampai di tingkat dimana dia gagal dalam menjalankan tupoksi tersebut tuh apa gitu faktornya tuh kayak apa gitu, apakah karena emang Pressure sih, julukan karena tekanan nggak sih? tekanan? Iya, dia kayak Nah, udah kalau terlalu tekanan juga kenapa? Novil. Kalau tekanan juga kenapa dia masih mau gitu melakukannya gitu? Karena Masih mau. BDT gaji besar ya mungkin. Iya, Ya, kalau percuma lu di besar tapi lu nggak bisa membahagiakan ini fans bola ataupun ya konsumen. Tapi kan itu di posisi dia yang pada saat itu fail. Tadi gimana Bri? apa? Jadi yang Gimana, mana? Bri? Yang mana? Tadi lu kan mau ngomong Iya, gara-gara tekanan mungkin jadinya dia kayak lakuin hal yang membuat blunder gitu. Biasa lagi di Emang spotlight kan. tekanan, emang dia di ini ya ditekan. Ya kan awalnya yang Iya. dibilang ini loh, yang desainnya biasa aja. Mungkin kayak dia udah terlalu capek kali dapat kritikan dari netizen, dan dia meledaknya tuh dengan cara yang kata gue kurang banget gitu, di Twitter marah-marah. Itu kan udah Iya. seorang yang profesional lakuin itu kan udah aneh banget gitu. lagi Twitter gitu kan, Twitter tuh Iya. pengaruh dunia luar. Pengaruh di Indonesia sih cukup lumayan dan Ya jelas. iya. Twitter tuh udah jadi kayak polisinya Indonesia. Cuy. Tapi sebenarnya gini, maksudnya tekanan itu kan, tapi itu kan desainnya tuh di publishnya udah pas rilis kan, udah pas di. Ya udah. Cuman maksudnya tekanan dari lo apa? Berarti kalau misalnya posisinya udah di publish ke publik, itu berarti udah gak ada tekanan loh. Mungkin ekspektasi dia kayaknya, ekspektasi publiknya tidak ini deh, nggak sesuai realita dia deh. Oke. Biasa. Oh iya, bisa. Benar deh. Bisa. Iya benar, mungkin benar. Soalnya itu sempat ngomong kayak ketika ada orang yang ngeritik gitu. Dia itu kayak ngomong, gua gak tahu kayak ngomongin kayak gimana, tapi intinya tuh lu cuman banyak keluar lihat aja nanti laku, padahal nggak laku. Biasa. Serius nggak tahu ya, gue belum cek, tapi pas dilihat di Shopee gitu nol terjual itu tulisannya. Dia merasa lagi di atas kali ya. Kenapa harus 600.000 gitu dengan bahan yang sejelek itu? Harusnya ada Karena diri gitu. untungnya gede. Tapi emang kalau jersey emang bisa segitu ya? Bisa lah, Bisa, sejuta, tapi segini. dengan kita bayar 6.000, kualitasnya dapatnya kayak gitu. Itu dia yang kritiknya tuh di kualitas yang dapat. Kita kayak dapat jersey kualitas 150.000 kalau kata orang-orang Twitter. Makanya ada hashtag boycott Airspo gitu-gitu. Ya tapi untuk masalahnya sebenarnya udah selesai kan. Airspo ya juga udah bakal membenahi, bakal ditarik katanya. Yang badge ini bakal diganti lagi badge untuk kualitasnya, katanya bakal ditingkatkan lagi kan. Ya sebenarnya yang jadi masalah tuh kalau kata gue bukan desain gitu, cuman ya itu dia bahan Kualitas. bahan logo dan bahan logo Indonesia, lambang Indonesia dan Iya benar. Dan juga desainernya yang marah-marah di Twitter. Ya udah sih. ya itu Masalahnya itu. high critic bro. Iya. Tapi ya gitu sih. Kalau misalnya mungkin ini mah pandangan dari kita aja ya, mungkin pandangan dari gua, masukannya ya paling di situ gitu. Kayak bisa lah gitu kalau misalnya kita dikasih tanggung jawab, apalagi gede ya, tupoksi kita gede, tanggung jawab kita gede. Mungkin iya sih, kayak kita juga pasti ekspektasi kita juga pasti tinggi, cuman tolong apa ya, lebih di konfirmasi lagi lah, mungkin kayak yang kualitas yang bagus yang kayak gimana, terus di tempat ini harganya seperti apa. Dan terutama sih kalau yang gue pengen tekenin banget deh, itu ya itu lambang negara Garuda dan logo lambang Indonesia. Ya, Kayak itu sebagai udah mencoreng nama masuknya gitu. ya sebagai nama, target pasarnya ya seluruh rakyat Indonesia kan.
Iya, itu sih. Kalau misalnya masalah anti kritik gitu-gitu sih, itu udah emang sebenarnya emang budaya kita dan kalau misalnya ada anti kritik tuh udah kayak biasa lah kayaknya. Lumrah kalau di Indonesia. Iya. Cuma ada usahain di Oh iya, personal ya. salah kritik orang juga. Iya benar. Iya, makanya kalau ini kita harus research dulu orangnya gimana dan sebagaimana dan gimana dampak dia ke dampak dia ke skena yang kita lagi jalanin gitu loh. Apa ya? Iya. Gua ngatur-ngatur katanya jelek nih. Kayak bisa-bisanya dia tuh bilang kalau nggak ada yang tahu siapa itu Justin. Iya, yang gua tahu cuma Justin Bieber, Justin Timberlake sama Justin Bieber, semuanya gitu. Iya. Ya semua sepak bola mania di Indonesia tuh tahu pasti Coach Justin siapa. Iya, acuannya kan ada yang nggak nonton, Ya. ada yang nggak Siapa itu Justin? ada yang udah nggak nonton bola tapi masih nonton Coach Justin, masih membership. Iya. Kan dia nggak mau ketinggalan Salah satunya gue juga kadang nonton Coach Justin. karena praktis gitu loh. Oh ya, sama satu pesan lagi mungkinnya buat apa tadi? Erspo. Buat Erspo, tolong mungkin sebenarnya kita nggak tahu ya real atau nggak masalah gaji. Masih kurang yakin gitu, cuman kayak aneh aja gitu. Masa lu nggak ngegaji orang yang lu sewa sih? Aneh banget. Minimal gitu. Iya. Jadi mungkin Penutupan. untuk capot sekali ini tentang industri. Itu aja berarti ya. Itu aja. Ya udah. Konklusinya adalah, kesimpulannya adalah bahwa ini semua terjadi karena mungkin sifat arogan dan blunder PSSI yang memilih brand yang tidak berpengalaman, berpengalaman dan dikasih beban yang berat itu mempresentasikan negara, dan juga sikap arogan dan anti kritik dan sombong desainernya yang justru dari situ memicu kegaduhan gitu. Tapi positifnya adalah dengan kegaduhan ini akhirnya jersey kita akan diganti dan dia akan menjadi lebih baik gitu. Dan hal yang bikin kita senang mungkin lebih ke akhirnya kita bisa ngelihat setelah banyaknya pertengkaran, kan kita mungkin bisa ngelihat Indonesia bersatu. Iya. Itu hal itulah fans bola. Kita tuh Itu indahnya sepak bola. atas sama lain hina ini hina itu, tapi ketika negara yang kita bicarakan kita semua bersatu. Ya, itu hal yang lucu. Lu dari Papua, lu dari sini. Pokoknya kalau tentang negara, tentang lambang di dada, kita semua bersatu. Ya, dan itu hal yang lucu banget. Menurut gue itu hal yang lucu gitu, karena orang Indonesia tuh kayak mungkin di saat pemilu mereka berantem gitu. Di saat ada yang mengejek nama Indonesia, ya itu. Iya. Lucunya tuh kita bisa bersatu gitu, kita bisa bersatu. Iya. Hal yang itu dapat di-respect. Dan juga apa ya? Mungkin ini kayak hal negatif, tapi bisa dijadikan positif, bisa diarahkan ke positif. Orang Indonesia yang memang mungkin suka marah-marah ketika dia dikasih musuh baru dan udah mau musuh baru, teman-temannya banyak, terus diwakilin sama orang besar, udah Ya. Oke, bisa ya. Gitu aja. Maju terus untuk Udah 34 menit juga coy ini. maju terus untuk sepak bola Indonesia ya. Untuk Indonesia, bagaimana mereknya, yang penting kita mereka dengar kritikan masyarakat. Opini dan opini masyarakat. Maju terus sepak bola Indonesia, semoga lulus Piala Dunia, amin. Amin. Merdeka. Ya, Begitu ya dari Capas. episode Dan ini Jangan lupa buat nonton episode kita yang lain, capot kita yang lain, dan video-video kita yang lain. Tolong tetap nonton karena konten yang kita posting daging semua ini. Ya, daging. Ini kan hanya bocah-bocah, tapi kita tuh Ini mungkin sekedar
head of YouTube kontennya ya, dari gua mungkin sedikit. Ya. Kita mungkin nggak akan bisa janji bakal bikin, Karena tapi kesibukan. kita ya karena kita emang lagi sibuk-sibuknya juga. Cuman kita usahain lah kalau lagi libur kayak gini kita usahain bikin konten lagi. At least guys setahun nggak ngupload lah ya. Beberapa Ya, bulan. at least nggak segitu banget lah. Jadi saksiin aja channel kita di Caca Kids Gang. Jangan lupa like, jangan lupa komen, subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. Ya. Kita dari Caca Kids Gang pamit undur diri. Dan kita juga nggak akan posting konten yang berat-berat, kita mungkin akan posting konten Nah, Ya, ngobrol-ngobrol biasa ya. seperti remaja pada umumnya yang baru berkembang dan baru punya bulu di tiketnya. Ya, jangan Bye-bye. lupa komen ya. Iya, dadah.